Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i, nikmat berada di atas sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, nikmat dijauhkan dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Insyaallah pada siang hari ini kita kembali sama-sama mempelajari atau sama-sama membahas tentang hukum-hukum tajwid, yang mana kita sudah selesai membahas tentang makhraj dan sifat-sifat huruf. Ya, sudah selesai dibahas, sudah selesai kita jelaskan pembahasan tentang makhraj dan sifat-sifat huruf. Akan tetapi yang perlu diperhatikan di sini ikhwatul iman azzakumullah, walaupun kita sudah selesai membahas masalah makhraj dan sifat ini kita berusaha terus untuk murajaah, untuk mengulang-ulang yang sudah kita pelajari, karena terlebih-lebih lagi pembahasan masalah makhraj dan sifat ini adalah merupakan pembahasan yang terpenting di dalam ilmu tajwid. Ya, jadi tidak cukup hanya kita hafal saja, tidak cukup hanya menghafal, tapi kita harus berusaha yaitu untuk mempraktekkannya, untuk mentadbikkan, mengucapkannya dengan benar. Itu yang terpenting. Jadi tidak cukup hanya teori ya, tapi kita berusaha untuk mempraktekkan hukum-hukum makhraj dan sifat-sifat huruf tersebut dan hukum-hukum yang lainnya sesuai dengan yaitu hukum-hukum yang dijelaskan oleh para ulama. Makhrajnya misalkan, sifat-sifatnya, matnya, gunnahnya dan yang lainnya. Kita sama-sama berusaha untuk mentadbikkan ataupun mempraktekkan hukum-hukum yang sudah kita pelajari. Baik. Mungkin pada pada siang hari ini kita sekarang akan mencoba membaca sebuah surah dalam Al-Qur'an, sekalian mempraktekkan hukum-hukum yang sudah kita pelajari dari pembahasan masalah makhraj dan sifat. Ya, misalkan seperti sifatnya, bagaimana sifat huruf tersebut, nanti kita akan jelaskan, dan kita baca satu surah dalam Al-Quran. Mungkin silakan diambil mushafnya masing-masing. Kita buka surah Al-A'la. Ya, kita buka surah Al-A'la. Nanti kalau misalkan waktu masih ada, memungkinkan gitu, insyaallah kita akan jelaskan, lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya dalam buku Tajwid Lengkap ini. Dibuka surah Al-A'la.
Sudah dibuka semuanya? Surah Al-A'la ya. Baik. Di sini diperhatikan dalam surah Al-A'la ini yang sering kita dengar dibaca oleh para imam waktu sholat Jumat ya. Kita sama-sama berusaha mempraktekkan makhraj-makhrajnya, sifat-sifatnya. Yang pertama di sini dilihat ayat yang pertama, Sabbihisma rabbikal a'la, di sini ya, Sabbihisma rabbikal a'la. Tentunya di dalam kita membaca Al-Qur'an, melafadzkan huruf-hurufnya, maka antara satu hukum dengan hukum-hukum yang lainnya kita berusaha untuk mempraktekkan secara keseluruhan. Misalkan dari sisi makhrajnya, dari sisi sifatnya, dari mat-matnya, hukum-hukum, misalkan hukum nun sukun ataupun tanwin, tafkhim atau tarqiq, tebal atau tipisnya. Kemudian itmamnya juga menyempurnakan harokat-harokat. Kalau dhamma misalkan harus dimonyongkan, kalau kasrah harus diturunkan rahang ke bawah, kalau fathah harus terbuka kedua bibir. Nah itu jadi semuanya kita berusaha untuk memberikan hukum-hukum tersebut. Jadi tidak cukup misalkan hanya kita memberikan atau membaca dengan makhraj saja, tapi sifatnya tinggalkan. Atau misalkan sifatnya kita baca, tapi makhrajnya kurang diperhatikan. Atau misalkan makhraj sifat kita praktekkan, kita baca sesuai dengan makhraj sifatnya, tapi hukum-hukumannya ditinggalkan, dilupakan. Hukum nun sukunnya juga sama. Nah, jadi ini tentunya kita berusaha untuk mempraktekkan secara keseluruhan dari hukum-hukum tajwid yang sudah kita pelajari. Matnya, panjang pendeknya, ya, hukum nun sukun, tanwinnya, hukum mim sukun juga, makhraj-makhrajnya, sifat-sifatnya. Apakah misalkan dia sifatnya rakhawah, mengalir suara atau tidak, atau sifatnya syiddah, terputusnya suara, tertahannya suara atau tidak, atau sifatnya dia bainiyah, yaitu mengalir sebagian suara atau tidak. Nah, itu yang perlu kita perhatikan di sini. Ya. Seperti di sini diperhatikan Sabbihisma rabbikal a'la. Kita perhatikan mana huruf-huruf yang tafkhim, mana huruf-huruf yang dibaca tebal, mana huruf-huruf yang dibaca tipis, dan mana huruf-huruf yang terkadang dia dibaca tebal, pas pada keadaan yang lain dia dibaca tipis. Ini sudah pernah kita jelaskan dulu ya? Belum ya? Tafkhim tarqiq belum? Oh belum. Nah, berarti insya Allah nanti kita jelaskan masalah tafkhim tarqiq. Baik. Perhatikan di sini, yang pertama sabbi. Di situ huruf ba bertasydid ya kan? Huruf ba bertasydid. Kemudian rabbi, di situ ba juga bertasydid. Berarti dalam satu ayat ini ada dua huruf yang bertasydid. Ba, ya, sama-sama huruf ba. Nah, perhatikan, jangan sampai kita membaca ba tersebut ini seolah-olah dia disertai dengan gunnah atau suara gunnah. Jangan sampai kita membaca sabbi, tapi harus dibaca sabbi. Sabbihisma, lihat, sabbihi, bukan sabbihi. Karena ada sebagian orang yang membaca ba bertasydid, itu seolah-olah ada suara nun sukun. Yusabbihu, itu tentunya tidak tepat, tapi yang tepat yusabbihu, sabbaha, yusabbihu. Nah, jadi harus benar-benar di sini suara terputus. Sabbi tidak disertai dengan suara gunnah. Jadi jangan sampai ada suara nun. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Perhatikan, sabbihisma rabbikal a'la. Nah, jadi jangan dibaca sabbihisma rabbika. Jangan dibaca sabbihisma rabbikal a'la. Nah, jadi seolah-olah ada suara nun. Tapi harus benar-benar suara terputus. Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian perhatikan di sini al-a'la. Di sini ada ha
hamzah wasal, alif lam qamariyah, rabbikal. Kemudian setelahnya hamzah. Bedakan antara makhraj setelah hamzah ada huruf ain. Bedakan di sini antara huruf hamzah dan huruf ain. Makhrajnya kan berbeda. Kalau hamzah makhrajnya di aqsal halqi, tenggorokan bagian bawah. Sedangkan kalau ain wasqul halqi, tenggorokan bagian tengah. Jadi jangan sampai dibaca hamzah jadi ain jadi hamzah. Tapi harus benar. Berbeda antara hamzah dengan ain. Jadi lihat, sabbihisma rabbikal a'la. Ain di sini sukun, maka dia sifat bainiyah. Sifat bainiyah tawassut, suara tidak terputus secara mutlak, sempurna, dan dia tidak terlepas secara sempurna, tapi masih mengalir sebagian suara. Al-a'la. Jangan dibaca al-a'la, terputus suara langsung, atau jangan dilepas al-a'la. Itu tidak tepat. Tapi antaranya maka dikatakan bainiyah tawassut. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, lihat, perhatikan sekali lagi. Sabbihisma rabbikal a'la. Ain jangan dibaca sabbihisma rabbikal a'la, terputus di ainnya, atau jangan dilepaskan sabbihisma rabbikal a'la. Nah, itu dua-duanya salah, tapi harus pertengahan, suara mengalir tapi sebagian. Sabbihisma rabbikal a'la. Coba sama-sama. Sekali lagi. Tadi sudah kita jelaskan, perhatikan di ba, jangan disertai gunnah. Ini sering orang baca sambihi rambil, seperti dia baca alhamdulillahi rambil. Ini enggak tepat. Harus jelas ba-nya bertasydid dan dia suara terputus. Rabbi bukan rambi. Nah, di sini juga sama. Sabbihisma rabbikal a'la. Coba dibaca lagi. Sabbihisma rabbikal a'la. Baik. Kemudian di sini sabbihis. Ini dia memiliki sifat rokhawah yang sudah kita jelaskan. Kalau sifat rokhawah, suara mengalir sempurna. Sabbihis. Nah, suara mengalir, ya enggak? Dan sempurna. Tidak dibaca sabbihis ma. Nah, begitu. Itu berarti suaranya terputus. Tapi harus jaroyanis saut. Suara mengalir. Mengalirnya sempurna, ya. Ini ayat yang pertama, perhatikan. Kemudian yang kedua, di sini alladzi. Alladzi, ada di sini alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Kita sudah jelaskan waktu itu, pernah mungkin ya menjelaskan tentang alif lam asy-syamsiyah. Alif lam di dalam hukum atau dalam ilmu tajwid ada dua kan? Alif lam syamsiyah sama alif lam qamariyah. Kalau alif lam syamsiyah ditandai dengan tasydid. Ditandai dengan apa? Tasydid. Hurufnya bertasydid, huruf lamnya. Alladzi, misalkan bertasydid, tandai dengan tasydid. Allah, misalkan, ya. Kemudian antara huruf alif lam syamsiyah sama huruf-huruf yang masuk kepadanya alif lam qamariyah ini 14. Syamsiyah 14, qamariyah 14. Ya. Ini lihat, perhatikan di sini. Alladzi. Kalau misalkan dia alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah berada di awal, maka dia dibaca harokat fathah, a-nya. Hamzahnya atau alifnya dibaca fathah, bukan dibaca i dan tidak dibaca u, tapi a. Syamsiyah atau qamariyah, alladzi. Tidak dibaca illadzi, tidak dibaca ulladzi, tapi dibaca alladzi. Walaupun tidak ada harokatnya. Nah, itu kaidahnya. Seperti alhamdu. Kalau kita perhatikan alhamdu tidak ada harokat misalkan di atas huruf alif, ya enggak?
Tapi karena dia di awal, maka kalau misalkan alif lam samsiyah, alif lam qamariyah berada di awal, maka kita baca harokatnya fathah. Alladzi, alladzi, alladzi. Tidak dibaca ulladzi, tidak dibaca illadzi. Tapi ya. Alladzi khalaqa fasawwa. Lihat khalaqa. Di sini ada huruf lam. Ya, ada huruf lam. Dia berada di antara huruf tafkhim. Huruf kha tafkhim, tebal. Qaf huruf yang tebal. Lam berada di atas huruf yang tafkhim ini. Maka jangan sampai kita membaca lam itu jadi tafkhim, jadi tebal. Jangan dia sampai terpengaruh kepada huruf kha dan jangan sampai terpengaruh kepada huruf qaf. Tapi kita membacanya dengan tarqiq tipis. Khalaqa, khalaqa. Jangan dibaca khalaq, khalaqa. Jadi seolah-olah lamnya tafkhim, tebal. Tapi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Coba dibaca. Syamsiyah, tapi dia berada setelah huruf waw, maka tidak dibaca sekarang huruf la alifnya, karena sudah ada huruf yang sebelumnya itu waw. Walladzi, seolah-olah di situ tidak ada alif. Kalau dia di awal alladzi, tapi kalau ada huruf sebelumnya, jadi seolah-olah alif di situ tidak kebaca. Walladzi, ya, walladzi qaddara fahada. Ya, di sini qaddara, qa dibaca tafkhim, tebal ya. Qa dibaca dengan tebal. Kemudian da dibaca tipis. Ra dibaca juga tebal. Jadi da-nya harus dibaca tipis. Walladzi qaddara fahada. Coba. Walladzi qaddara fahada. Nah, perhatikan juga hukum-hukum matnya. Di saat kita tadi membaca di ayat yang pertama, Sabbihisma rabbikal a'la, 2 harakat. Maka alladzi khalaqa fasawwa, 2 harakat juga. Walladzi qaddara fahada, 2 harakat juga. Jadi harus sama, harus seimbang. Selama dia misalkan matnya sama, maka kita dalam membacanya harus sama. Di sini 2, sini 2, terus 2 sampai seterusnya selama matnya sama. Sama-sama mat tabi'i misalkan 2 harakat. Jadi jangan sampai misalkan di awal bacanya 2, terus nanti huruf selanjutnya 3, terus ayat setelahnya 4. Nah, itu berarti tidak tepat. Karena Imam Ibnul Jazari sudah menjelaskan dalam kitabnya wa qul wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Jadi maksudnya lafaz yang sama, hukum yang sama, mad yang sama, dalam membacanya harus sama, harus seimbang matnya. Jadi jangan sampai dibaca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lebih panjang sedikit. Walladzi qaddara fahada. Nah, padahal di awal dia bacanya 2 harakat, begitu. Ya, perhatikan ya. Sekarang kita baca ayat pertama, kedua, ketiga. Perhatikan tadi hukum-hukum yang kita jelaskan. Sabbihisma rabbikal a'la. Coba. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Perhatikan, sama juga huruf alif lam syamsiyah di sini. Tapi di sini perhatikan ada huruf kha, akhraja.
Yang mana huruf kha itu memiliki sifat rokhawah, sama seperti sin tadi di awal. Rokhawah maksudnya suara mengalir dengan sempurna. Jaroyanus saut, suara tidak tertahan di saat membacanya, tapi masih mengalir suara, tidak tertahan, ya. Maka dalam membacanya samakan seperti pada membaca huruf sin tadi. Walladzi akhrajal mar'a. Lihat mengalir suara dan ditebalkan. Huruf hamzahnya atau huruf hamzah sebelum huruf kha dibaca tarqiq, baca tipis. Walladzi akhrajal mar'a. Coba. Nah, di sini juga huruf ra sukun bainiyah. Usahakan, kita sudah membahas waktu itu huruf ra. Jadi jangan sampai misalkan kita membaca ra itu berlebihan takrirnya, getarannya. Dan jangan sampai kita juga membaca huruf ra itu menghilangkan takrir sama sekali, tidak ada. Tidak ada getarannya sama sekali. Jadi imma dia misalkan dia membaca, ada orang baca dia menghilangkan takrir, seolah-olah dia huruf ta jadinya kalau dihilangkan takrirnya. Jadi seolah-olah dia membaca gini, walladzi akhrajal mar'a, seolah-olah tidak ada takrir, tidak ada getarannya, ya enggak? Nah, itu tidak tepat. Atau misalkan dia membaca takrir berlebihan, walladzi akhrajal mar'a, nah itu juga tidak tepat. Tapi berikan dia istilahnya, ada sebagian mengatakan takrirnya itu jangan sampai dua, getarannya itu jangan sampai lebih dari dua. Perhatikan, walladzi akhrajal mar'a, suara mengalir tapi sebagian, tidak terputus langsung dan tidak mengalir mutlak, tidak mengalir secara sempurna. Walladzi akhrajal mar'a. Coba. Perhatikan lagi. Walladzi akhrajal mar'a. Perhatikan di sini huruf waw. Di sini banyak orang tidak memperhatikan huruf waw ya dalam membaca. Padahal di saat ditanya makhraj, di mana makhraj huruf waw, maka dia menjawab di kedua bibir. Bagaimana posisi bibir dalam mengucapkan huruf waw? Dimonyongkan. Berarti dalam membaca harus monyong terlebih dahulu, baru sesuaikan harokatnya. Kalau fathah langsung dibuka, kalau kasrah diturunkan rahannya, kalau dhammah dimonyongkan. Misalkan seperti ini. Walladzi, langsung monyong. Wa, bukan wa. Jangan sampai dibaca walladzi, tidak kelihatan wawunya di mana. Tapi menyongkan dulu. Walladzi akhrajal mar'a. Coba. Baik. Kemudian diperhatikan ya, ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima, yaitu di sini ada mad wajib muttasil, ghutsaan ahwa ya. Perhatikan di sini dalam membaca mad wajib ya, dalam membaca mad wajib ini sudah pernah dibahas masalah mad wajib belum? Belum ya? Belum dibahas masalah mad wajib, nanti bingung juga apa itu mad wajib. Tapi sama ini Ustaz Abu Ya'la belum juga? Belum sampai ke masalah mad? Belum? Ada yang sudah belajar, ada yang belum gitu ya. Itu di ini ya, takutnya kita berikan istilah seperti ini mad wajib. Apa itu mad wajib? Nah gitu. Jadi bingung juga, ada istilah mad wajib misalkan gitu ya. Dia belum pernah belajar ya kan? Kalau apa namanya? Insyaallah nanti kita jelaskan ya. Ghutsaan di sini dibaca 4 atau 5. Sa, panjang ya. Sa'an. Perhatikan di sini ada sa. Dia dibaca 4 atau 5. Disebut dengan mad wajib.
Karena kalau misalkan mad wajib itu adalah apabila ada huruf mad, setelahnya ada hamzah. Lihat, ada huruf mad, alif, ya, za. Setelahnya ada huruf hamzah kan? Dan dia berada di dalam satu kata. Satu kata ya, ghusaan. Hamzah dan huruf mad itu satu kata dia. Ghusaan ini kan satu kata, tidak bisa dipisah ya. Maka mad wajib namanya. Nah, perhatikan dalam membaca mad wajib, jangan sampai kita membacanya seolah-olah ada tasydid pada hamzahnya. Seperti misalkan faja'alahu ghusaa'an ahwa. Nah, itu seolah-olah ada tasydid pada hamzah. Jangan dinaikkan suara. Perhatikan perbedaannya. Faja'alahu ghusaa'an ahwa. Lihat, ghusaa'an ahwa. Tidak dibaca faja'alahu ghusaa'an ahwa. Itu seolah-olah tasydid hamzahnya. Seperti orang membaca idza jaa nasrullahi wal fath. Lihat, idza jaa itu tidak tepat. Ini sering nih terjadi seperti ini. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Di sini kesalahan dalam masalah membaca mad wajib. Seolah-olah hamzahnya bertasydid. Nah, makanya jangan diangkat suaranya pas mau berpindah ke hamzahnya. Perhatikan perbedaannya. Faja'alahu ghusaa'an ahwa dengan faja'alahu ghusaa'an ahwa. Bisa dibedakan enggak? Baik. Yang benar yang mana? Nah, yang pertama. Nah, perhatikan nanti ya. Perhatikan seperti itu. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah, an ahwa. Kalau dalam hukumnya apa itu, Pak? Idhar. Idhar apa namanya? Idhar halqi. Hurufnya kan ada berapa? Ada 6 ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, sama kha. Nah, di saat membaca idhar halqi ini, baik pada tanwin ataupun nun sukun, lihat pada tanwin dan nun sukunnya jangan sampai di seolah-olah qalqalah. Jangan sampai dibaca seolah-olah qalqalah. Contohnya bagaimana? Faja'alahu ghusaa'an ahwa. Ghusaa'an ahwa. Bisa dibedakan dengan faja'alahu ghusaa'an ahwa dengan faja'alahu ghusaa'an ahwa. Baik, mana yang benar? Yang pertama. Jadi jangan sampai kita baca seolah-olah ada suara pantulan, qalqalah. Seperti dia baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, qalqalah semuanya. Ya, ini jangan. Ha juga jangan dikolkolahkan, jangan dibaca ahwa, ahwa. Nanti berarti kolkolah jadi banyak hurufnya. Sejumlah huruf hijaiyah di mana? Setiap sukun kolkolah. Nah, perhatikan ya, di sini ha memiliki sifat rokhawa, berarti sama seperti huruf kha dengan huruf sin. Suara mengalir sempurna. Contohnya faja'alahu ghusaa'an ahwa. Coba. Faja'alahu ghusaa'an ahwa. Nah, ini masih kedengaran tasdidnya. Masih kedengaran ghusaa'an. Masih kedengaran suara ininya. Nah, itu yang salah tadi. Perhatikan lagi. Faja'alahu ghusaa'an
menyonorkan ya ahwa, harus monyong, bukan ahwa. Jangan dibaca ahwa, mana huruf waw? Tapi baca ahwa. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Nah, begitu. Ya. Buat hadiah nanti ada pertanyaan satu-satu. Mantap, masyaallah. Baik, baik. Ya. Kemudian ayat yang ke-6. Di sini ada qaf, sukun. Berarti dia masuk qalqalah. Masuk apa? Qalqalah. Kalau dia berada di tengah kata ataupun di tengah kalimat, disebut dengan qalqalah apa? Qalqalah sughra. Tapi kalau dia berada di akhir, maka dia dibaca dengan qalqalah kubra. Lihat di sini, sanuqri'uka fala tansa. Perhatikan sanuq ya. Sanuqri'uka fala tansa. Ini qalqalah. Kemudian kedua di sini perhatikan nun sukun, tansa. Nun sukun bertemu dengan huruf sin. Apa hukumnya? Ikhfa haqiqi. Nah, dalam membaca ikhfa haqiqi, jangan sampai kita jangan sampai kita misalkan ujung lidah langsung menempel ke gusi. Nah, itu kalau terjadi seperti itu kedengaran suara nun, ya langsung kedengaran suara nun, itu tentunya salah. Lihat, misalkan dia baca fala tansa, karena ujung lidah langsung menempel ke gusi. Itu kesalahan. Tapi bagaimana dia tidak menempel tapi mendekati? Perhatikan. Sanuqri'uka fala tansa tan. Bisa diperhatikan di sini karena itu kesalahan dalam membaca ikhfa. Ujung lidah langsung menempel ke gusi. Itu kesalahan yang sering terjadi pada kita atau pada pembaca Quran, langsung ujung lidah menempelkan ke gusi. Seharusnya tidak, tapi dia sudah mendekati, bersiap-siap menyebutkan makhraj setelah huruf nun sukun atau tanwin. Kalau misalkan ini seperti istilahnya sin, berarti pada nun sukun dia sudah siap-siap menyebutkan makhraj huruf sin. Kalau setelahnya nun, misalkan bukan itu idgham. Kalau setelahnya misalkan fa, berarti siap-siap mengucapkan makhraj huruf fa. Kalau setelahnya nun zai, maka dia sudah siap-siap juga menyebutkan makhraj huruf zai. Jadi sini baca sanuqri'uka fala tansa. Lihat, tansa. Jangan langsung tansa. Bisa dibedakan enggak? Baik. Coba dibaca sanuqri'uka fala tansa. Coba. Jangan dibaca tan langsung nun kedengaran karena ujung lidah menempel langsung ke gusi, atau jangan sampai dibaca ada suara tangsa. Itu dua-duanya tidak tepat. Jangan dibaca tan, itu salah dua-duanya. Tapi tansa, bukan tansa dan bukan tangsa. Dan tidak dibaca juga tafkhim. Jangan dibaca tebal. Karena gunnah pada ikhfa itu kan ada dua. Imma dia dibaca tafkhim, tebal gunnahnya kalau bertemu dengan sada, to, sama qaf, 5 huruf. Imma dia dibaca gunnahnya tarqiq kalau dia bertemu selain dari huruf yang 5 ini. Maka di sini karena bertemu dengan huruf sin. Huruf sin ini adalah huruf yang tarqiq, yang dibaca tarqiq selama-lamanya. Maka gunnahnya harus tarqiq. Karena kata para ulama, nun sukun pada ikhfa selalu mengikuti huruf yang setelahnya. Kalau huruf yang setelahnya tarqiq, gunnahnya jadi tarqiq, jadi tipis. Kalau huruf yang setelahnya huruf tafkhim yang tebal, maka gunnahnya dibaca tebal. Seperti di sini, sanuqri'uka fala tansa. Jangan dibaca
Ya, seperti nun misalkan ketemu dengan qaf, min qabl. Kalau dibaca min ka, itu kaf larinya. Berbeda antara kaf dengan qaf. Karena qaf huruf yang tafkhim, huruf yang tebal, maka gunnahnya tebal, mengikuti huruf qaf. Tapi kalau ketemunya kaf, berarti mengikuti huruf kaf, berarti tarqiq. Bisa dipahami di sini? Baik. Coba diulang lagi. Sanuqri'uka fala tansa. Dibaca sama-sama. Nah, sama-sama ulangi lagi. Nah, ini kedengarannya tangsa nih. Kedengarannya tangsa. Bukan. Itu tadi kesalahan yang kita jelaskan. Jangan kedengaran suaranya atau suara nunnya. Tidak dibaca sanuqri'uka fala tansa. Tidak. Atau sanuqri'uka fala tansa. Tidak. Atau sanuqri'uka fala tansa. Tidak. Tapi sanuqri'uka fala begitu. Coba diperhatikan lagi. Sanuqri'uka fala tansa. Coba. Sanuqri'uka fala tansa. Nah, ini masih kedengaran suara nya tansa. Padahal udah sama-sama nih. Udah sama-sama kedengaran suara nya. Nah, makanya ini harus satu-satu dan ini supaya ketahuan di mana yang salah. Insyaallah ya. Baik. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7 ya. Illa ma sya'allah. Coba. Illa ma sya'allah. Perhatikan tadi kesalahannya isya, mad wajib seperti di Utsaan. Apa kesalahannya tadi? Apa kesalahan yang sering terjadi pada mad wajib seperti usahaan? Apa kesalahan yang kita jelaskan? Jangan sampai mentasydidkan. Jadi jangan dibaca illa ma sya'allah. Nah, ini soalnya karena tadi ada kedengaran seperti itu. Coba dibaca lagi. Dengan huruf apa? Huruf H. Di mana makhraj huruf H? Aqsal halqi. Tenggorokan bagian bawah. Berarti suara harus terputus dan berhentinya di aqsal halqi dan dia memiliki suara apa? Suara atau sifat rakhawa. Suara masih mengalir. Contohnya bagaimana? Illa ma suara tidak terputus langsung, tapi suara masih mengalir. Perhatikan sekali lagi. Illa ma sya'allah. Coba. Illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma maksudnya ada huruf ain, ada alif lam, ada huruf ha, ada huruf kha. Tentunya ini berbeda-beda zamannya. Karena sifatnya ain dengan lam, al-jahra sama. Adapun huruf ha sama huruf kha sama-sama rakhawa. Jadi perhatikan, innahu ya'lamul jahra wa
Suara mengalir. Al-jahra wa ma yakhfa. Perhatikan lagi. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Coba. Wa nuyassiruka lil yusra. Nah, sini sin perhatikan sama dengan sin tadi di awal. Wa nuyassiruka lil yusra. Di sin sukun ya, kembalikan bibirnya. Tidak posisi monyong. Jadi jangan sampai dibaca begini. Wa nuyassiruka lil yusra. Di sin masih bibir monyong. Tapi balik ya. Di ya dhammah itu yang dimonyongkan. Lil yusra. Sin kembalikan bibirnya. Perhatikan. Wa nuyassiruka lil yusra. Coba. Ya, baik. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Di sini ra dibaca tipis atau tebal? Hah? Fadzakir. Tipis. Nah, jadi fadzakir bukan fadzakir. Nah, jangan dibaca tebal ya. Tapi dibaca tarqiq, baca tipis. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Coba. Sayadzakkaru man yakhsha. Perhatikan lagi. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa. Nah, di sini bu ya berharokat dhammah. Baca monyong. Wa yatajannabuhal ashqa. Harus monyong, jangan dibaca wa yatajannabuhal bu. Bukan bu, bu. Nah, ini kadang ada orang baca hu, ho. Enggak ada huruf ho. Hu adanya, bukan ho. Innahu bukan innahu. Bukan innahu. Ini kadang innahu. Mana innahu? Kayak tadi misalkan innahu bukan innahu ya, bukan hu, tapi hu ya. Ini soalnya ada kedengaran hu nih. Bukan. Jadi ini juga sama. Wa yatajannabuhal ashqa. Coba. Baik. Alladzi yaslan naral kubra. الذي يصلى النار الكبرى. Nah, di sini shad sifatnya rokhawah ya. Ya dibaca tarqiq. Ya dibaca tipis. Shadnya dibaca tebal. Yaslan nar.
pendengaran suara e-nya, bukan ke u, bukan ke i, bukan ke a. Tapi perhatikan, alladzi yaslan naral kubra. Coba. Alladzi yaslan naral kubra. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Baik, perhatikan di sini fiha, huruf ya sukun atau huruf mad. Sering terjadi kesalahan dalam membaca huruf ya sukun atau huruf waw pada huruf-huruf mad, seolah-olah bertasydid ya-nya, karena dia menekan pada harokat kasrohnya pada huruf sebelumnya. Jadi seolah-olah ya-nya bertasydid, seolah-olah ya-nya hidup. Padahal di sini kan dia sukun, jadi huruf mad. Jadi jangan sampai dibaca summa la yamutu fiha wa la yahya fiha. Lihat, fiha. Seolah-olah ya-nya bertasydid. Fiha. Tapi bertasydid ya-nya kenapa enggak dibaca ya-nya? Kalau misalkan ya seolah-olah bertasydid, terus mana huruf ya-nya? Saya akan fiya, ya enggak? Nah, jadi jangan tasydidkan haknya. Tapi dibaca, lihat. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Jangan dibaca tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ini sering terjadi. Fiha qalu. Nah, waw seolah-olah bertasydid. Walayah, ya ini juga walayah, seolah-olah lam atau alif bertasydid. Maka jangan dibaca tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ya, mentasydidkan huruf. Tapi baca dia tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Coba. Qad aflaha man tazakka. Jangan dikolkolahkan huruf fa-nya, jangan dibaca qad aflaha man. Nah, jangan afalaha. Jangan dibaca qad afalaha. Nah, ini terlalu fasih nanti. Ya. Tapi baca aflaha. Kemudian man tazakka, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, jangan langsung ujung lidah menempel ke gusi. Jangan dibaca man, tapi man. Nah, bisa dibedakan ya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara isma rabbih fasalla. بل تؤثرون الحياة الدنيا. Perhatikan sini, bal ini sama seperti huruf ra, sama seperti huruf ain, suara mengalir sebagian. Kemudian tu, ini hamzah sukun. Berarti posisi bibir bagaimana? Kembalikan. Di tu-nya dimonyongkan, tapi hamzahnya balik bibirnya. Tu siru, bukan tu. Jangan dibaca bal tu. Nah, ini enggak tepat. Enggak tepat, tapi pas hamzahnya sukun, kembalikan dia. Perhatikan.
bal tu bal tu'thirunal hayatad dunya. Sama juga kalimat ad-dunya. Di du bibir posisi monyong. Tapi pas di nun kembalikan. Lihat. Bal tu'thirunal hayatad dunya ad-dunya ad-dunya. Bisa dipahami? Baik. Perhatikan sekali lagi. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Coba. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Jadi baca, lihat. Inna hadza lafis suhufil ula. Coba. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Kalimat hi jangan ditekan ya. Nanti kalau tekan seolah-olah ya bertasydid. Jangan dibaca suhufi Ibrahim wa Musa. Hima wa Musa. Musa. Mu juga jangan ditekan. Jangan ditasydidkan wawnya. Lihat. Suhufi Ibrahim wa Musa. Coba. Sekarang praktek ya satu-satu nih. Jadi, siapa yang mau ini? Nanti ada pertanyaan ya, ada pertanyaan supaya nanti dikasih ada hadiah nih dari dari panitia ya. Baik. Coba Ustaz. Siapa yang mau coba? Baik, Fadhil, silakan. Coba Pak, ulangi. Dizanya ditipiskan Pak. A'udzu billahi. Bukan a'udzu. Jangan seolah-olah huruf dha, tapi dha tipis-tipis, huruf tipis. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lihat Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu dza zi zu bad. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lahnya dibaca tarqiq Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Terus. Sabbihisma rabbikal a'la. Diulang lagi. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ini bab yang kedua. Perhatikan jangan seolah-olah ada suara nun ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Coba ulangi lagi. Sabbihisma rabbikal a'la. Baik, terus. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa.
berikan sifat rafawa. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Roknya jangan dikol-kolakan ya. Al-mar'a, al-mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Tapi roknya dibaca tafkhim. Akhra, bukan bukan akhra, bukan akhra. Nah, perhatikan lagi. Coba diulang lagi. Walladzi akhrajal mar'a. Terus satu ayat lagi. Faja'alahu ghutha'an. Ya, bukan hu. Nah, Faja'alahu. bukan faja'alahu. Tapi lihat, faja'alahu, bukan faja'alahu. Hu. Nah, perhatikan. Faja'alahu ghutha'an. Faja'alahu Ain. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sekali lagi di hu-nya bagaimana? Faja'alahu. Belum pas. Faja'alahu. Faja'alahu. Ain. Faja'alahu. Faja'alahu. Baik. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Baik, bagus. Ya. Silakan. Siapa lagi? Silakan. Masya Allah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di sya-nya Pak ya, perhatikan sya, bukan sa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sya, shi, shu, bash, sya. Coba Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan Pak. Minasyaitoni. Sya, shi, shu. Bukan minas so. Itu seolah-olah sod. Ya, coba diulang lagi Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Itu dilatih Pak ya, huruf sya-nya. Ya, dilatih lagi. Nah, lanjut Pak, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang lagi Pak, diulang lagi. Usahakan dalam membaca huruf-huruf itu harus jelas hurufnya supaya bisa dibedakan mana huruf ha, mana huruf ain, huruf hamzah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. baik. Ini juga sering terjadi harokat-harokat kasroh bukan bi, tapi bes. Nggak ada huruf bes, adanya bis. Lihat, ini sering terjadi bes. Lihat, sering terjadi besmi, bukan bes, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang lagi Pak, diulang lagi. Nah, nggak apa-apa kan di sini sama-sama belajar semua. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa, Bismillah, la di sini, Ar-Rahman, la dengan maknya panjangnya sama Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Lanjut. Ayat pertama Pak. Bukan ayat selanjutnya Pak. Atau nggak apa-apa ayat pertama sampai kelima aja dulu dibaca ya. Nah, ayat pertama sampai kelima. Nah, diulang-ulang. Sabbihisma rabbikal a'la. Coba diulang lagi Pak. Sabbihisma Nah, di sini Pak, ha, hi. Bedangkan antara ha dengan ha. Ini makhrajnya ha ini di wasat, pertengahan, tengah tenggorokan. Jadi sabbihis hi, bukan sabbihi. Nah, coba diulang Pak. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ain a'la, jangan a'la, jangan dikol-kolakan Pak. Sabbihisma rabbikal a'la. Baik, terus Alladzi khalaqa fasawwa. alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Terus Walladzi qaddara fahada. walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Terus Walladzi akhrajal mar'a. perhatikan Pak, lihat. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Terus Faja'alahu ghusya'an ahwa. nah, jangan diputus Pak. Lihat. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Faja'alahu ghusya'an ahwa. Haknya ditipiskan Pak. Ahwa. Coba ulangi lagi Pak. Faja'alahu ghusya'an ahwa. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Faja'alahu ghusya'an ahwa. Baik, bagus. Ya, sudah sampai situ Pak. Nah, bagus. Silakan siapa lagi? Diulang aja Pak dari awal. Dari awal aja. Kho-nya Pak. Alladzi khalaqa fasawwa. Terus ulangi lagi Pak. Walladzi akhrajal mar'a. Terus di ain Pak, di ain. Faja'alahu ain ya. Coba diulang. Ain. Faja'alahu. Nah, itu yang tidak boleh Pak ya. Jangan ditasdidkan an-nya. Lihat. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Ahwa. Sekali lagi.
Ulangi lagi Pak. Alladzi ulangi lagi Pak. Terus oke, kho-nya harus kelihatan Pak. Walladzi akhrajal mar'a. Terus faja'alahu ghusaan ahwa. Baik, bagus. Ya, siapa lagi? Silakan. Kenapa? Bertanya nanti aja Pak pertanyaannya. Sekarang kita ini dulu. Insya Allah ada waktu pertanyaan. Ya, silakan. Nah, perhatikan dalam mewakafkan jangan dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jangan ditasdidkan ar-rajim. Ya, baik. Coba. Nah, baik. Bagus. Wah, bukan wah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tapi ar-rah bukan ar-rah. Nah, coba. Baik, hati-hati ya. Diulang di sin, perhatikan sinnya, ulangi, coba. Nah, baik. Jadi yang pertama sinnya kurang, langsung terputus sabbihisma. Tapi ini langsung ngalir dulu ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Coba diulang lagi. Terus alladzi khalaqa fasawwa. Terus ya. والذي أخرج المرعى. Hati-hati an-nya. Hati-hati berpindah ke huruf hamzahnya. Jangan ditasdidkan. Coba doang. Diulang. Masih ini nih. Rawan ya. Perhatikan. Faja'alahu ghusaan ahwa. Jangan sampai faja'alahu ghusaan ahwa. Nah, begitu ya. Coba diulang sekali lagi. فجعله
Panjangkan Pak, tanya kurang panjang. Faja'alahu ain. Faja'alahu sa'an ahwa. Ya, silakan. Yang lain. Diulang Pak, dihanya ya, jangan seolah-olah ada huruf kha. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulang lagi Pak. Tapi nanti dilatih lagi Pak ya di huruf h-nya. Terus alladzi khalaqa fasawwa. Jangan dibaca tebal Pak ya. Jangan fasawwa. Baca tipis. Terus walladzi qaddara fahada. Terus akhraja. Coba diulang. والذي أخرج المرعى. Terus فجعله غثاء أحوى. Baik, ya, silakan. Yang lain, silakan. Dari ta'awudz saja Pak, ta'awudz coba. Isti'adzah. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahnya Pak. Ra-nya ditasdidkan Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la.
dikolkolahkan, Pak. Walladzi akhrajal mar'a akhraja. Ra-nya juga tidak dikolkolahkan, jangan mar'a al-mar'a al-mar'a. Coba diulang, Pak. Terus faja'alahu ghusaan ahwa. Diulang lagi, Pak, diulang lagi. Sa, ghusa, sa, ghusaan ahwa. Baik, ya. Silakan yang lain. Mulai, Pak. A'udzu. A'udzu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, terus qaddara walladzi qaddara fahada. Dibaca tipis, Pak, ya. Faja'alahu ghusaan ahwa. Diulang lagi, Pak, diulang lagi. Ya, baik. Nah, siapa lagi? Silakan. Hmm? Baik, ininya harus buka-buka. Maksudnya suara jangan ditahan. Nanti kalau terbiasa itu nanti masuk ke suara hidung. Jadi lepaskan, jangan ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lama-lama nanti suara hidung. Tapi nanti lepaskan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu, coba. Nah itu ada kan sedikit suara hidungnya. Ar-Rahim. Nah
semuanya tadi yang kita jelaskan kesalahan-kesalahan ya yang sering terjadi. Berikan sifat-sifat rokhawah pada huruf-huruf sin, usahakan, atau pada huruf-huruf yang memang memiliki sifat rokhawah ya, syiddah, rokhawah, ada bainiyah. Coba kita baca sama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
perhatikan seperti mat-matnya saat kita wakaf dari awal kan dibaca 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat. Jadi sampai akhir baca 2 harakat. Jadi jangan sampai misalkan kita nanti waktu imam atau waktu imamin gitu ya, pas di ayat-ayat terakhir nah dibaca lebih panjang. Jadi sehingga ini sebagai pertanda mau rukuk gitu. Kan ini kan sudah kebiasaan nih. Di awal baca misalkan ya Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. Ini 2 harakat. Nanti pas di akhir inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi sehingga makmum juga tahu ini berarti mau rukuk nih. Udah. Baru cepat-cepat masuk soft gitu. Ini tahu dia, oh imam ini biasanya bacaannya panjang. Ditunggu di belakang. Pas ini, oh ini udah kayaknya akhir-akhir, barulah langsung lari ke soft gitu. Enggak, jangan seperti itu. Enggak bisa. Itu berarti sudah menyalahi kaidah. Karena Imam Ibnu Juzam mengatakan kan wal lafdhu fi nadhirihi kamithli. Lafaz yang sama, mad sama kan madnya, sama-sama asli, mad tabi'i. Berarti ketika kita dalam membaca, bagaimana kita membaca di awal, di akhir harus sama. Jadi jangan sampai kita misalkan di akhir-akhir ayat, ya kita membacanya lebih panjang. Ini kita udah terbiasa seperti ini, ya kebiasaan. Misalkan dia baca, tapi ini tentunya mad aril sukun ya, mad aril sukun. Tapi terkadang hatta dia misalkan qalqalah, jadi dipanjangkan juga. Misalkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, misalkan di ini kan, itu juga enggak tepat. Ya, apalagi misalkan enggak ada tanda ma, dipanjangkan. Tentunya salah ya. Jadi jangan sampai kita memberikan misalkan pada huruf atau pada ayat-ayat, akhir-akhir ayat, akhir-akhir surah, ketika imam misalkan nih, seringnya terjadi pada waktu sholat. Jadi imamnya gitu ya. Nah, ini udah kebiasaan gitu. Tapi kebiasaan tersebut diusahakan jangan sampai terjadi lagi gitu. Ini pas di akhir-akhir ayat, misalkan dia baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tepat seperti itu ya, salah, menyalahi kaidah. Walaupun tidak menyalahi makna, tapi dari sisi kaidah tajwid sudah salah. Karena otomatis berarti melanggar hukum yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Wal lafdhu fi nadhiri kamithli. Ini kaidahnya yang harus kita pegang. Mad yang sama, hukum yang sama, gunnah. Dalam membaca samakan. Tergantung bagaimana di awal. Ya di awalnya misalkan kalau kita membacanya tahqiq ya tahqiq. Kalau hadar ya hadar, cepat-cepat. Lambat-lambat. Kalau misalkan kita dari awal membaca ma'arij sukun 2, berarti sampai selesai 2. Nanti kita ulang lagi misalkan tergantung awalnya. Misalkan dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Jangan di akhir waladdallin. Berarti tidak sesuai dengan kaidah yang di awal. Jadi kalau misalkan kita bacanya pelan ya pelan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Samakan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan dibaca lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kok di akhirnya cepet banget gitu. Kecuali kalau misalkan ya apa namanya? Kalau error gitu ya Pak mungkin. Iya kan? Jadi gitu ya supaya seimbang. Matnya sama, hukumnya sama, gunanya sama, begitu ya. Nah, baik. Ini anak pingin nanya ya, salah satu ikhwan atau yang bisa jawab, nanti baru akhwat juga. Ya tentunya yang sudah kita pelajari dari kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari dulu ya. Baik. Yang berkaitan masalah sifatul huruf. Nah, coba yang ikhwan, untuk ikhwan dulu, siapa yang bisa menyebutkan sifat-sifat yang mempunyai lawan? Silakan. Sifat yang memiliki lawan. Sebutkan. Tafadhal. Ikhwan. Sifat yang memiliki lawan. Silakan. Sifat yang memiliki lawan. Jangan dimurojahat lagi, jangan dimurojahat dulu. Langsung jangan dilihat bukunya. Ya. Langsung. Silakan. Sifat yang memiliki lawan. Sebutkan. Ini lawannya ini lawannya ini. Enggak ada yang berani. Silakan Pak, silakan. Ya sudah, berarti yang ibu-ibu silakan Bu. Sifat yang memiliki lawan, silakan Ibu. Ulangi. Hamas lawannya jahar. Terus? Tidak lawannya rafah, pertengahan bainnya. Bagus. Terus? Istilah lawannya istifal. Ya, terus? Enggak boleh salah ya. Itbaq lawannya ismat. Apa? Itbaq lawannya? Ismat. La. Itbaq lawannya bukan ismat. Itbaq lawannya Infitah. iya. Terus? Oh tadi itlaq ya? Tadi itlaq yang disebutin. Atau itbaq? Itbaq lawannya infitah. Terus? Satu lagi? Lawannya ismat. Iya, itlaq lawannya isma. Baik, bagus. Nah. Baik, silakan Pak. Masya Allah. Baik. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan yang kedua ini siapa? Ikhwan atau akhwat ini Pak? Buat siapa? Buat ikhwan sekarang? Atau akhwat? Baik. Ya silakan untuk akhwat. Baik. Sekarang silakan disebutkan sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang tidak memiliki lawan kata. Silakan ibu-ibu. Tapi nggak boleh dimurajaah dulu ya, nggak boleh langsung jawab. Jangan dilirik-lirik bukunya.
Silakan Bu, yang tidak memiliki lawan kata. Ya, yang jelas, ya, nggak apa-apa, silakan. Nggak mesti berurutan, nggak mesti berurutan. Ya, takrir, tafasyi, terus. Ini kerjasama atau apa nih? Siapa dulu yang jawab ini? Nah, baik, terus. Dari awal lagi, silakan. Sofir. Terus. Lin. Terus. Ya. Tafasyi. Istiqalah, terus. Sama. Hunna. Ya, hunna, ya, baik. Bagus. Baik, cukup. Ya, sudah. Berarti satu lagi pun berapa tuh? Nah, berarti yang ini untuk ikhwan. Sekarang ikhwan sekarang ya. Untuk ikhwan. Coba disebutkan ikhwan makhraj atau jumlah makhraj secara umum, secara am. Silakan yang ikhwan. Makhraj secara am atau secara umum. Silakan sebutkan jumlahnya apa saja. Ada berapa dan sebutkan satu persatu. Secara am, bukan secara rinci. Am. Silakan yang ikhwan. Ya, silakan. Yang ini. Siapa duluan? Siapa duluan? Ya udah, terserah. Nah, silakan, Pak. Nah. Al-halq enggak, secara umum aja, secara umum. Secara umum. Enggak usah dirinci, Pak. Secara umum aja, garis besar yang apa saja. Yang lain. Nah, silakan. Apa? Al-jawf, terus ya. Syafatan, terus al-lisan, satu lagi. Tenggorokan. Ya. Baik, sudah, yakfi, cukup ya. Silakan ini Pak, hadiahnya, silakan. Baik, ini sudah masuk waktu. Ada tadi yang mau nanya? Ya silakan Pak. Sebelum ini pertanyaan nggak apa-apa. Kita tunggu sebentar. Surah Toha. Toha ayat 88 gimana Pak? Ayat 88 ya Pak ya? Ya, kalau kita wakaf maka dibaca wa ilahu Musa fanasi. Nah, gitu. Ya, kalau diwakafkan fanasi. Nah, nggak mungkin fanasia kalau wakaf ya. Baik. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Sampai sini kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.